Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini tidak pernah menghentikan untuk terus mengalirkan segala nikmat kepada kita semua. Nikmat yang kita rasakan secara langsung atau tidak langsung, nikmat dimampukannya kita untuk bernafas, berjalan, dan alhamdulillah kita pun diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggunakan itu semua dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga saja terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga terus mengalir kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh pewarisnya dari para ulama yang berpartisipasi, yang berkontribusi untuk meneruskan apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, baik melalui tulisannya atau penyampaiannya dari para ulama, para kiai, para hafaz. Kemudian semoga juga terus mengalir kepada seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kita sudah belajar kemarin tentang sifat-sifat huruf, yang mana sifat ini terbagi jadi dua. Yang pertama apa? Yang pertama sifat yang ada lawanannya. Kemudian yang kedua sifat yang tidak ada lawanannya. Ya. Kemudian yang ada lawanannya ini ada lima sifat. Apa saja 5 sifat ini dari yang sudah kita bahas? Kemarin sudah bahas dua dengan berlawanan jadi 4. Yang pertama apa? Yang pertama, ayo jangan ragu-ragu, kita sebut bareng-bareng, dan ini mesti hafal biar nanti saat kita membaca kita ingat ini sifatnya apa. Yang pertama sifatnya adalah hams. Apa itu hams? Ya, secara kaidah jariyatun nafsi 'inda nutqi, mengalirkan nafas saat kita menyebutkan huruf tersebut. Ya. Apa saja hurufnya? Fahathahu, syahsun, sakan. Ya, ini menyebutkannya jangan sampai salah ya. Fahathahu, kalau dibacanya fahasahu nanti berarti huruf sin. Ya. Ingat, fahathahu, syahsun, sakat. Fahathahu ini kalau diartikan fahathahu maka diperintahkannya syahsun seseorang, sakat dia. Jadi untuk mengingatnya apa saja hurufnya? Fahathahu syahsun sakat. Baik, ini sifat yang pertama dan dia mempunyai lawan. Kalau tadi hams itu adalah mengalirkan nafas saat kita mengucapkan huruf-huruf tersebut, lawannya adalah jahat. Apa itu jahat?
berarti ini kalau tadi mengalirkan, lawannya adalah menahan. Ya. Menahan apa? Menahan nafs. Inhibasun nafs 'inda nutqil harfi. Menahan nafas kita saat kita mengucapkan huruf-hurufnya atau huruf-huruf yang bersifat jahri. Kalau tadi ada berapa ini? Ada 8 atau 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita sebutkan satu-satu. Fa. Sifatnya apa tadi? Mengalirkan. Berarti gimana kita menyebutkannya? Fa. Anginnya keluar, nafasnya keluar. Berarti kalau sampai pak, kalau kita menyebutkannya pak, benar apa tidak? Ya? Salah. Karena apa? Sifatnya fa itu adalah mengalirkan nafas. Setelah ini insya Allah tidak ada lagi yang menyebutkan huruf pa. Pasol lili. Ini berarti huruf fa-nya, haknya tidak terpenuhi. Karena sifat fa adalah mengalirkan nafas. Yang kedua huruf ha. Nanti akan ada sifat yang lain yang harus kita penuhi dari huruf ha ini sehingga dia tidak menyerupai huruf yang lain. Karena banyak di antara kita menyerupakan huruf ha ini dengan huruf ha. Baik. Huruf yang kedua dari hams adalah huruf ha. Kita sebut ha. Dia makhrajnya dari dalam tenggorokan, pangkal tenggorokan. Kita sebut, coba dikeluarkan dari dalam. Ha. Bedakan dengan huruf ha. Ya. Kalau ha ini adalah huruf yang paling ringan ya. Tinggal buka tapi dia keluarnya dari dalam. Ha. Kalau ha dia ditekan di sini. Ha. Tekan kayak ha tapi ditekan jadinya ha. Kita sebut ha. Baik. Ini huruf ha. Huruf yang ketiga dari huruf hams adalah fa. Kita sebut fa. Coba fa. Dia di antara huruf yang caranya adalah mengangkat lidah, ujung lidah ke sana yang ke apa namanya? Gigi apa namanya? Gigi atas, gigi di atas bagian depan. Fa. Oke, huruf fa. Kemudian selanjutnya yang merupakan huruf yang harus mengalirkan nafas adalah huruf ha. Anginnya keluar tidak? Baik. Ini akan muncul juga untuk melihat saat kita sebutkan ya. Semua ini dari fa tadi af. Coba af. Ada artinya? Af. Kalau nggak ngalir jadinya benar tidak kalau kita menyebutkannya af? Apa contohnya? Abdidah, benar ya? Abdidah. Ini kesalahan yang banyak terjadi di antara kita dengan tidak menerapkan hak-haknya huruf tersebut. Baik. Begitupun huruf ha, kalau disebutkan jadinya anginnya tetap keluar. Ahmad. Fa kalau sukun jadinya af. Iya. Kalau ha disebutkan jadinya anginnya keluar tidak? Bukan Ahmad ya, karena Ahmad itu hurufnya pakai ha. Ahlun. Baik. Kemudian yang berikutnya yang juga termasuk huruf yang harus mengalirkan nafas
shin, shin, ya. Shin ini nanti ada sifat yang lain. Kita sebutkan shin, shin. Sambil kita mengeluarkan mayoritas angin ini keluar, shin, 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 syajara, 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 ashkal, ashkal. Oke, shin. Bedakan salah menyebutkannya dengan sin. Sin, coba sin, shin, shin. Oke. Selanjutnya kha, 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 ya. Dia berharokat ataupun disukunkan, anginnya tetap mengalir. Kemudian selanjutnya huruf shad, shad. Ketika sukun apa bacanya? As. Anginnya keluar tidak? Ya. Ashabul ukhdud. Oke. Selanjutnya huruf sin, sin, sin. Anginnya keluar tidak? Terus. Oke. Selanjutnya huruf kaf, kaf. Ya. Ini juga sama huruf yang harus kita alirkan nafasnya saat menyebutkan huruf tersebut. Selanjutnya ta, 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 at, 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 asra. Baik. Ini yang pertama ya. Dan lawannya adalah yang menahan nafas saat kita menyebutkan huruf tersebut. Dan hurufnya ada berapa? Gampang, tinggal sisanya. Kalau tadi jumlahnya 10, ini yang mesti hafal, maka otomatis lawannya juga akan hafal. Tinggal yang tidak disebutkan pertama. Fa'at tahu syaksun sakat. Selain dari huruf-huruf ini, maka dia sifatnya adalah jahar atau menahan nafas. Apa saja itu? Yang pertama, alif. Contohnya apa? Ya, alif kok iya. Coba kita baca. Coba kalau kita sukunkan, apa dibacanya? Ini hamzah atau alif. Alif ini dia akan ketika kita sebutkan nafas kita tertahan. Ya, ya, kulu. Kita baca. Ya, kulu. Apa? Ya, kulu. Bukan ya kulu. Ya, ya, kulu. Ditahan. Ya, kulu. Begitupun huruf berikutnya. Apa huruf? Ba. Huruf ba. Apa contohnya yang saya sebut? Abu. Ada nafasnya enggak? Enggak. Nafasnya tertahan. Baik. Sekarang huruf berikutnya huruf apa? Ingat, jim ini adalah huruf yang tidak mengalirkan nafas ya. Ingat, jim adalah huruf yang tidak mengalirkan nafas. Coba huruf jim. Jim. Jim apa jim? Jim apa jim? Coba nafasnya jangan. Nafasnya tidak ngalir. Tidak ada barangan nafas saat kita mengeluarkan huruf ini. Coba sebutkan satu huruf. Nggak ada. Baik, Pak Ismail mungkin? Ya, ada nggak? Dipastikan tidak ada nafasnya. Iya. Contohnya apa, Pak Ismail? Kalau ajwa dia itu pakai zai. Itu hurufnya begini.
main, aj. Nggak ada, bukan mungkin aj. Nggak ada angin ya. Aj main, tanpa mengalirkan nafas. Selanjutnya huruf dal. Apa contohnya? Apa contohnya? Udkhulu fis-silmi kafah. Baik, terus sampai dengan huruf iya. Coba siapkan contoh dari beberapa huruf yang nanti akan saya tunjuk. Tiap hari mau coba huruf apa? Untuk bisa mencontohkan bahwasanya huruf ini saat kita mengucapkan hurufnya kita tidak mengalirkan nafas atau menahan nafas. Huruf nun. Apa contohnya? Ada anginnya tidak? Iya. Min jua. Baik. Nanti akan ada sifat lain. Kenapa nggak seperti alif? Kalau alif kan tadi ya kulu berarti ya. Kalau nun, kenapa ada min tapi ada suara tapi nggak ada angin? Kita akan bahas, kita akan masuk nanti ke sifat yang berikutnya. Baik. Kita dengar guru kita. Coba guru apa yang lain? Ini ahli huruf, ini ahli qiraat juga. Ambil contoh biar ngajarin kita. Yang mana? Yang mana saja? Pilih tuh. Yang bot. Bot. Nah, huruf bot ini huruf spesial. Ketahuilah bahwasanya huruf bot ini huruf spesial. Di muka bumi ada berapa bahasa? Ribuan. Mungkin jutaan kali ya bahasa di dunia ini orang ngomong gitu dengan macam ininya. Tapi huruf ini yang ada hanya di dalam bahasa Arab. Adakah huruf dot di bahasa Indonesia? Adakah huruf dot dihafal dalam bahasa Indonesia? Nggak ada, cuma ini. Dalam bahasa Inggris ada nggak? Ada nggak dalam bahasa Inggris? Nggak ada. Baik, contohkan Ustaz. Out. Nah, nanti ada sifat berikutnya ya. Dot ini apa sifatnya? Tapi yang kita bahas di pertama ini dia menahan nafas, tidak mengalirkan nafas. Kita dengar contohnya. Ini kita lagi belajar ya. Dari siapapun kita belajar. Kalau benar kita ikutin, kalau salah nanti kita akan luruskan. Gimana? Ayo. Kita sebut bareng-bareng. Nanti di antara sifatnya itu adalah mayoritas dari lidah kita ini ditempelkan ke langit-langit atas. Tuh, tempelkan ke atas, kemudian dilepas. Dia termasuk huruf huruf tebal. Ada anginnya tidak? Bukan ya. Yang lisannya lisan Jawa mungkin yang nempel banget, kadang-kadang ada bahasanya itu dibarengin dengan angin tuh. Di mana ada haknya juga sih. Termasuk do. Jangan sampai do. Jangan sampai ada anginnya yang keluar. Bukan. Ya. Ini bo. Kita sebut bo. Bukan do, bukan. Tapi bo. Yang lisan Jawa berusaha juga ya untuk menghilangkan. Jangan sampai disebutkan do. Ini tidak ada artinya. Bo. Ayo. Bo. Baik. Dan huruf sisanya. Coba dilihat. Sampai di sini ada pertanyaan dari semua huruf ini. Dari 18 huruf sisanya.
yang masuk sifatnya adalah huruf jar yang menahan nafas, inqibas nafs inda nutqil harfi. Ada yang ditanyakan cara pengucapannya? Jadi tolak ukurnya ketika sukun ya tadi. Ya, ketika sebutkan maka dia akan kembali pada makhraj aslinya dan sifatnya akan lebih nampak ketika disebutkan. Bukan yang berharakat, bukan. Berharakat atau tidak berharakat, ini sifatnya dia. Tapi kalau untuk melihat yang terlihat lebih nampak ketika dia disukunkan. Baik, ada lagi? Sebelum kita lanjut, ini mengulang dulu. Baik, kita lanjut ke sifat berikutnya yang ada lawannya. Sifat berikutnya adalah syiddah. Syiddah ini adalah kalau tadi ngalirkan dulu kemudian nahan, kalau berikutnya ini nahan kemudian mengalirkan. Tembak. Iya. Syiddah ini nahan apa? Kalau tadi yang ditahan adalah nafasnya, nah kalau yang sifat yang kedua ini yang berlawanan adalah yang ditahan apanya? Suaranya. Yang ditahan adalah suaranya. Syiddah dalam kaidahnya ini adalah inhibasus sauti, menahan suara, saut. Inhibasus sauti dan nutqil harfi, menahan suara saat mengucapkan ini. Semua huruf ada berapa? 20. Baik. Kalau tadi 28 pertama dihafalkan 10-nya, fa'at tahu syahsun sakat. Nah, untuk hafal sifat berikutnya ini lebih pendek. Ada berapa? Ini ada berapa? Alif, 7. kemudian jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hafalkan yang 8 ini. Hafalkan yang 8 hurufnya adalah alif, hamzah, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Kalau dibaca ajil. Ajil itu artinya saya mendapati. Iqtul, apa iqtul? Kucing. Bakat artinya nangis. Ya, ini untuk menghafal ajilu iqtul bakat. Ya, saya mendapati kucing nangis. Ingat, yang 8 ini maka sisanya pasti akan hafal. Hurufnya apa saja itu dari lawannya. Baik, apa tadi sifatnya? Mengalirkan suara, mengalirkan suara. Kalau di masalah nafas, alif ini atau hamzah ini adalah yang harus ditahan nafasnya. Tapi kalau suara, huruf hamzah ini adalah suaranya dapat ditahan juga. Ya. Secara suara ditahan, secara nafas juga ditahan. Kita balik lagi ke kalimat ini, yakul. Ya, kita sebut yakul. Yakul. Nah, yakul tadi nafasnya tertahan tidak? Ketika menyebutkan huruf hamzah itu tertahan kan? Sekarang kita tanya lagi, suaranya tertahan atau teralirkan? Tertahan juga. Berarti hamzah dia huruf yang menahan suara dan juga menahan nafas saat kita sebutkan huruf tersebut. Yakulu, yakulu, bukan yakulu. Walaupun nanti akan ada kaidah lain nanti setelah kita memperdalam lagi.
Kita baca ya kulu. Ya kulu. Tidak mengalirkan nafas, juga tidak mengalirkan suara. Ya. Ini huruf yang pertama. Huruf selanjutnya adalah huruf jim. Huruf jim. Ini di antara huruf yang menahan suara secara nafas ditahan atau dialirkan. Ternyata ditahan juga. Apa tadi kita contohnya di huruf jim? Ajma'in. Ya. Ajma'in. Coba kita baca. Sekali lagi. Ya. Ajma'in. Nafasnya tertahan tidak? Tidak. Tertahan tidak? Suaranya tertahan tidak? Beneran? Kok ada ajin? Ya, ada sifat yang lain nanti ya, kita belum sebutkan. Ini kita baru bahas di masalah suara dan nafas. Ya, jim ini adalah huruf yang di suara ditahan, kemudian di angin atau nafas juga ditahan. Ajma'in. Kita lanjut di huruf berikutnya. Ustaz dalam sini ini huruf dan kalau disebutkan udkhulu ya. Kalimatnya kita contohkan udkhulu. Baca bareng-bareng. Apa? Ingat sifatnya dia. Yang pertama secara nafas dia secara suara ditahan juga. Jadi ingat bacanya udu, tidak ada nafas yang ngalir, tidak ada juga suara yang udu, bukan. Emang sulit juga mengalirkan suara ya. Karena memang sifatnya dia tidak mengalirkan suara. Duduknya tadi apa? Sifat yang lain. Nanti akan kita bahas juga. Baik, semua ada 8. Di huruf yang terakhir huruf apa? Ta ini menahan atau mengalirkan? Di suara, di nafas, ditahan atau dialirkan? Nafasnya dialirkan, sementara suara ditahan. Ya, ini sifatnya tak. Secara nafas dia dialirkan. Ini suaranya, nafasnya ngalir, tapi suaranya ditahan. Apa contohnya? Ya. Coba baca. Jawab. Anginnya keluar. Ada hams di situ. Tabat yada. Baik, ini adalah huruf-huruf yang suaranya ditahan. Namanya syiddah. Lawan dari syiddah adalah rafwah. Ya, rafwah atau mengalirkan suara. Apa dalam bahasa Arabnya? Rafwah. Yang dihafal bukan sekadar ngalir nafas, nahan nafas, ngalir suara, tahan suara. Tapi di dalam bahasa Arabnya juga diingat ya, karena istilah-istilahnya ini dalam bahasa Arab. Kalau nahan suara namanya nahan suara, namanya jahar. Kalau mengalirkan suara, sama, ini mengalirkan nafas. Ingat, nafas sama suara. Mengalirkan nafas namanya hams, menahan nafas namanya
namanya? Ya. Namun di masalah suara ini antara mengalir dan menahan ada yang di tengah-tengah. Namanya dalam bahasa Arab disebut dengan tawasud. Tawasud itu tengah-tengah, tidak terlalu mengalirkan dan juga tidak terlalu ditahan. Hurufnya apa saja? Ingat, yang suaranya ditahan ini ada 8. Tadi untuk memudahkan kita mengingatnya dalam bahasa Arabnya, saya mendapati kucing nangis. Apa bahasa Arabnya? Ajidu betul bakat. Ya. Jadi kalau kumpulan hurufnya dikasih hardcopy gimana? Karena takutnya sekarang hafalnya saya lupa. Oh, mau dihafalkan? Iya. Ajidu betul bakat. Termasuk di atas tuh. Bahasa. Fahathahu syahsun sakat. Bisa aja besok bahasihu kan. Sebenarnya nggak masalah. Yang penting kita hafal huruf-hurufnya ini. Ya. Ada lagi? Baik. Kita hafalkan untuk masalah suara. Tadi yang ditahan ada 8, yang ditahan ada 8. Kemudian yang tengah-tengah, biar gampang nanti sisanya. Yang tengah-tengah, yang tawasud ini ada 5. Ada 5 dan hurufnya apa aja? Lam, nun, ain, mim, dan ra. Dibaca lin amar, lin amar. Ajidu kitun bakat. Kemudian lin amar. Sisanya adalah huruf yang benar-benar mengalirkan nafas. Baik, kita bahas di sini dulu. Huruf fa. Kita baca fa, 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 af, af. Apa contohnya? Oh, kalau nggak dialirkan maka akan berubah jadi hurufnya. Oke, lihat. Cuma ini ada nggak dalam Al-Quran? Apa yang ada dalam Al-Quran dari huruf fa? Ya, bagus, masya Allah. Coba dibaca bareng-bareng. Saat sebut dibaca yang keras. Iya. Iya. Sifat, ingat sifatnya dia dari masalah nafas, dia dialirkan atau ditahan? Dialirkan. Secara suara ditahan apa dialirkan? Dialirkan. Jadi coba dibaca sekarang. Mif, anginnya terus keluar ya. Mif qala. Kalau sampai terhenti mif qala. Jadi malah masuk ke huruf yang lain seperti huruf ta. Makanya huruf ta ini berbeda sifatnya dengan huruf ta. Kalau tak ditahan suaranya, kalau fa ini dialirkan. Dan alirnya bukan nanggung, bukan setengah-setengah, tapi dialirkan total. Mif qala. Kita baca. Mif qala. Pak Ismail? Mif qala. Baik. Ini huruf yang pertama, huruf fa. Kemudian selanjutnya huruf ha. Ha. Apa contohnya? Tadi kita sudah buat dari huruf ha. Apa? Ismuhu a.
ini adalah huruf yang dia saat mengucapkannya suaranya dialirkan. Bagaimana cara bacanya? Kita baca sekali lagi. Suaranya masih terus ada tuh, dialirkan. Ahmad. Ayo baca. Baca. Iya. Dalnya, kalau huruf dal ini adalah dia menahan, ya. Menahan suara, namun nanti ada sifat namanya sifat qalqal. Jadinya berbalik ya. Haknya dialirkan. Maju. Nih kita baca. Lagi. Gimana? Yang nanti dalnya ini ada sifat qalqal, ada sifat berbalik. Makanya kita bacanya untuk dal haknya alirkan suaranya. Maju. Ya. Ini nanti diterapkan juga saat kita membaca Al-Quran. Pastikan saat menyebutkan huruf H dia mempunyai sifat mengalirkan nafas. Untuk nafas dia ditahan, namun secara suara dia dialirkan. Ini huruf H. Mohon maaf sekali lagi, untuk huruf H ini nafas dialirkan, begitupun suara dialirkan. Angin keluar, juga suaranya keluar. Anginnya ngalir, suaranya juga ngalir. Maju. Baik. Begitupun huruf-huruf lainnya ya. Huruf ta, ha, kha, zal, huruf apa ini? Huruf zal. Ustaz Tommy minta tolong contoh dari huruf zal. Ya. Dia itu tidak memiliki sifat halus. Ya. Tersebut. Maka kebanyakan saya dengar itu orang dengan huruf Z itu makin ada halusnya gitu. Coba contohkan. Anginnya ditahan atau dialirkan? Anginnya dialirkan. Secara suara, dia sifatnya jahat, menahan angin. Anginnya ditahan, tidak ada nafas yang mengalir untuk huruf zai. Dia bukan sifatnya halus, namun secara suara dia masuk huruf yang rahwah atau mengalirkan suara. Contoh satu lagi. Perlu penjelasan lagi tentang lagi Zaima. Ya. Karena dia memiliki sifat sofir. Nanti kita bahas di ini dulu. Baik. Nanti akan kita jelaskan satu-satu ya. Kenapa tadi huruf dal saya tidak sebutkan sifat yang lainnya? Karena kita biar fokus dulu nih untuk bahas masalah anginnya dulu dengan masalah suaranya, antara angin dan suara. Nanti ketika sifat itu lengkap, maka insya Allah kita akan menyebutkan huruf ini secara sempurna sesuai dengan sifat-sifatnya. Sekarang memastikan dulu untuk dua sifat ini yang berlawanan. Anginnya keluar atau tidak? Ini harus keluar dan angin. Kemudian suaranya dikeluarkan atau tidak? Apa dialirkan atau tidak? Dialirkan. Kita baca juga. Nanti ketika ketemu dengan sifat yang lain, kita akan bahas lebih detail sehingga kita bisa menyebutkan huruf tersebut dengan sempurna. Semua sifatnya kita penuhi. Gimana tadi contohnya Ustaz Tommy? Ini kita bahas secara suara ya, suara dan angin. Anginnya ditahan, suaranya dialirkan.
Gimana Ustaz? Hah? Jangan ajwaza. Gimana? Suaranya harus dialirkan. Jangan sampai nahan. Yang sering menyebutnya ajwaz, itu berarti suaranya enggak sakit. Sementara dia sifatnya adalah mengalirkan suara. Ini masih keluar. Suara itu masih keluar. Coba kita baca. Jadi bacanya ya, dialirkan suara Z-nya ini ngalir. Baik. Ini salah suara ya. Sekali lagi akan banyak nanti sifat yang lainnya yang belum kita sebutkan. Ini baru 2. Belum nanti ada huruf itu yang kita nanti menyebutkannya, lidahnya harus ke atas atau ke bawah, harus lengket, ada pelekatan atau tidak gitu. Masih banyak sifatnya. Ini kita baru ulang lagi masalah suara dan angin. Ini harusnya kita sudah mulai masuk ke huruf yang tebal dan tipis. Dan berikutnya. Baik, yang penting ini buat dulu. Mudah-mudahan 2 sampai 2 pertemuan, berharap ini benar-benar sudah mantap ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Masalah nafas dulu, sifat di huruf, sifat-sifat huruf dari masalah nafas dan suara. Ada yang ditahan nafasnya, ada yang dialirkan nafasnya. Secara suara ada yang ditahan suaranya, ada yang dialirkan suaranya. Namun di suara ini ada 3. Ada yang dialirkan, ada yang ditahan, namun ada yang tengah-tengah, tawasud tadi. Ada 5 orang. Kita belum sampai detail ke sini. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu semua? Agak bingungnya tadi menahan suara, menahan nafas, mengalirkan suara itu agak bingung. Agak bingung ya? Tapi di prakteknya mah Iya. Ya, dihafalkan huruf-hurufnya sehingga sifat-sifatnya kita nanti bisa menerapkan. Di masalah nafas kita hafalkan dari 10 huruf ini. Fakat tahu syahsun sakat. Kemudian di masalah suara yang kita hafalkan 8 plus 5. Ajidu, itu, bakat. Ini untuk yang ditahan suaranya, kemudian yang dialirkan dalam pertengahan, setengah-setengah alirkannya dan juga nahannya ada 5. Hurufnya apa saja? Lin awal. Ini dihafal ya. Lin awal. Lam nun ain mim ra. Sisanya yang lebih banyak akan otomatis kita bisa hafal. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah panjangkan umur kita sehingga kita terus bisa belajar dan insya Allah kita bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidahnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.